Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Oke, yuk teman-teman boleh on cam semua ya, teman-teman ya. Daniel, Harper, dan Tio. Thank you, you sudah on cam ya, teman-teman semua. Oke, yuk, let's go, teman-teman. On cam kita akan mulai untuk pembelajaran kita di hari ini ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar namanya algoritma, namanya pelatihan GAN ya, teman-teman. Nanti kita akan coba pelajarin nih terkait apa sih kira-kira GAN ini di pembelajaran kita hari ini ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar cara kita membuat deskripsi permainan papan di pembelajaran sebelumnya, terus kita juga udah belajar teknik prompting juga ya teman-teman ya dalam pembelajaran minggu lalu di sebelum-sebelumnya. Nah hari ini kita akan belajar namanya algoritma pelatihan jaringan namanya GAN tadi ya, itu adversarial generative gitu ya, network generative adversarial network bisa dibilang. Jadi untuk pembelajaran hari ini discussionnya tentang hal tersebut. Oke, sebelum kita start, teman-teman seperti biasa, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman. Mungkin kabarnya Daniel, boleh Daniel. Halo Daniel. Halo. Halo ya Daniel, gimana Daniel kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, kesehariannya gimana? Ke sekolah sama les. Sekolah. Oke, kesehariannya ke sekolah. Oke, udah mulai sekolah berarti ya. Ya, Oke. Kemarin-kemarin liburannya kemana aja Daniel? topik sama mall doang. Ke sama ke mall. Oke, I see. Udah waktunya berarti buat belajar lagi ya, belajar dan juga sekolah ya Daniel ya. Ya. Oke, kalau gitu buat tugas algonya gimana Daniel? Ada kendala gak Daniel? Sisa satu. Oh, sisa satu. Sip, boleh nanti coba dikerjain aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa tanya aku aja gitu ya, biar Ya. lebih paham terkait hal tersebut. Oke? Oke. Oke, thank you Daniel sudah update terkait kabarnya. Mungkin next aku mau nanya coba siapa ya? Harper, boleh deh Harper, coba. Halo Harper, boleh di on mic Harper? Eh, em, Ya, Harper gimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik saja ya. Oke, kesehariannya gimana nih? Sibukannya ngapain aja? Sekolahnya gimana? Sekolah. Eh, Tadi sekolah baru habis itu les. Oh, Ya baru kayak gitu. les. Oh, tadi les apa? Les matematika. Les matematika. Oke, I see. Jadi habis les matematika ya. Oke, kalau gitu Harper ya. Jadi tadi udah les matematika, terus juga tadi udah sekolah ya. Jadi udah ngelakuin dua hal tersebut tadi. Oke, thank you untuk update-nya. Tio, gimana Tio? Bisa on mic gak Tio? Halo Tio. Halo Tio. Boleh on mic dan juga on cam Tio. Oke, mungkin boleh ke Rio dulu deh. Oke, kalau Rio gimana Rio? Kabarnya Rio? Kabar, alhamdulillah baik-baik saja sih. Baik-baik Eh, aja ya. Kalau sekolah sih ya aman-aman aja. Saya sih baru minggu ini ngikut ekskul tambahan lagi, ikut ekskul pencak silat. Soalnya, Oh, ngikut pencak silat. I see. soalnya wali kelas saya sendiri cukup tegas dan disuruh tuh seluruh kelas setiap murid harus ikut dua ekskul. Jadi saya mengikuti satu ekskul tambahan lagi dan itu pencak silat. Oh, keren. Pencak silat. Emang sebelumnya ikut ekskul apa, Rio? Satu laginya apa? TIK, Oh, teknologi. TIK. Jadi TIK sama pencak silat ya. Kalau pramuka udah nggak ada Rio ya, pramuka ya? Pramuka ada. Pramuka, Pramuka ada. Paskibra itu masih ada. Oh, tapi nggak wajib ya kalau pramuka ya sekarang ya? Ya, nggak wajib kok. Oh, I see. Oh, kayak paham, paham. Kalau dulu pas aku sekolah, teman-teman, itu pramuka, teman-teman. Jadi pramuka yang wajib, teman-teman. Pramuka tuh wajib, jadi kita harus nambah satu ekskul lagi. Tapi pramuka tetap ada. Kalau sekarang berarti tadi harus pilih, harus dua berarti sekarang ya, ekskulnya ya? Sebenarnya ini sih emang wali kelas saya aja sih. Sebenarnya itu Oh, dari wali kelasnya aja. pilihan murid. Oke, sebenarnya apa satu ya? Harus ada satu seenggaknya. Pengen gak ikut ekskul sama sekali boleh, pengen ikut ekskul 3 boleh. Oh, Yang penting oke. buka hati aja. Sesuka hati aja ya. Oke, kalau gitu Rio, thank you buat update kabarnya ya. Terkait tugas algonya gimana Rio? Ada kendala Ya, gak? Ada pertanyaan gak? untuk tugas algo, alhamdulillah nggak ada kendala, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu teman-teman semua,
kita lanjut ya untuk discussion kita nih teman-teman semua terkait yang barusan aku jelasin ya. Jadi kita discuss terkait, oke ini wait, aku izin share screen teman-teman. Jadi namanya adalah modul 6 pelajaran 4, namanya di sini algoritma GAN ya. Jadi kita akan discuss terkait hal ini, hal berikut nih di discussion kita di hari ini ya teman-teman semua. Aku izin share screen ya teman-teman. Jadi kita bahas namanya algoritma pelatihan GAN ya. Jadi tadi generatif acceleral network ya kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan coba discuss di pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat ya teman-teman ya untuk share screenku ya teman-teman ya. Aman ya, sudah terlihat ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja nih teman-teman buat pembelajarannya. Oke, review terlebih dahulu. Nah, teknik prompting apa aja sih yang teman-teman ingat? Tolong sebutin dong teknik dan juga jelasin isinya dalam satu kalimat. Mungkin nggak satu kalimat juga nggak apa-apa. Yuk, teman-teman boleh dong. Any volunteer? Sebelum aku nanya nih, coba ada yang mau nyebutin nggak teknik prompting apa aja sih yang udah kita pelajarin teman-teman di pembelajaran-pembelajaran minggu lalu? Anyone? Mungkin boleh on mic. Daniel, Ryu, Harper, Tio. Coba aku mau nanya Daniel deh, Daniel. Coba Daniel. Kita udah belajar teknik promptingnya apa aja Daniel di pembelajaran minggu lalu? Berikan contohnya apa aja yang udah kita pelajarin. Zero shot, Oke, apa namanya sorry? zero shot, Zero shot. Oke, terus apa lagi? one shot, First shot ya, first shot. Terus chain of tight, chain of thought. Oke, chain of thought. Terus apa lagi? hmm, sisa satu nggak tahu. Oke, satu lagi apa? Few shot ya. Jadi kita udah belajar 4 hal tersebut lah bisa dibilang ya dalam hal ini ya. Kita udah pelajarin beberapa hal tersebut. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau ngejelasin nggak? Coba aku mau nanya siapa lagi nih. Coba Harper bisa menjelaskan Harper zero shot itu apa? Eh, eh, prompting yang nggak begitu jelas, Yes, nggak begitu jelas. Pakai contoh nggak kalau zero shot? nggak pakai. Oke, betul banget ya. Zero shot itu tidak pakai contoh, teman-teman. Good job, Harper. Kalau one shot itu apa? Coba Tio. What is one shot, Tio? One shot itu apa sih? Oke, halo Tio. Ya mungkin next dulu deh. Coba ke Ryu. One shot apa Ryu kalau one shot? One shot itu teknik prompting hanya menggunakan satu contoh. Oke, teknik prompting dengan menggunakan satu contoh ya. Jadi bedanya sama zero shot. Kalau zero shot tuh kita, ya bahasa itu kita nggak memberikan contoh sama sekali, teman-teman. Jadi langsung bebas aja gitu ya. Sedangkan one shot, kita perlu memberikan contoh atau mungkin bahasa template lah. Nah, jadi teknik prompting itu kita udah belajar ada apa aja. Ada 5 nih, teman-teman tadi disebutin beberapa dan ada lagi sebenarnya. Jadi zero shot itu apa? Yang tadi aku bilang ya. Jadi dia cuman based on request aja gitu permintaannya apa. Ada juga di sini one shot ya. Jadi permintaannya itu disertai dengan satu contoh. Jadi ada satu contoh di bagian sini. Ada juga di sini namanya few shot ya, atau bahasa itu beberapa, kalau di Indonesia mungkin beberapa tembakan gitu bahasanya. Jadi dia itu permintaannya itu disertai dengan beberapa contoh. Bisa dibilang dia ini kayak one shot juga, cuman dia itu lebih advance lagi ya teman-teman ya, karena dia membutuhkan lebih dari satu contoh. Ada juga namanya role prompting. Nah, dia itu akan memberikan peran khusus kepada jaringan syaraf tiruan. Jadi kita memberikan mereka itu bahasa itu role ya, atau bahasa itu kita memberikan mereka kayak contoh role tuh ini ya kayak mungkin jabatan lah. Kayak let's say kita memberikan ke mereka untuk menjadi guru misalkan ya guru kelas satu guru misalkan gitu atau nggak mau jadi apa misalkan mau jadi atlet gitu atau mungkin bisa juga jadi psikolog teman-teman ya mungkin ada yang mau discussion mau discuss terkait psikolog atau segala macam yang berkaitan sama hal psikologi itu bisa juga minta ke mereka tapi kita memberikan ke mereka dulu kayak saat kamu adalah seorang psikolog berpengalaman 10 tahun kamu diminta untuk menjelaskan nah gitu jadi kita memberikan mereka role dulu ada juga di sini output formatting ya yaitu kita menentukan batasan dan juga format di mana kita mengharapkan jawaban dari jaringan syaraf tiruan jadi di sini kita menentukan kira-kira batasannya apa sih dan juga kira-kira format mana sih yang kita harapkan jawaban dari jaringan syaraf tiruan itu maunya seperti apa jadi kita punya ada 5 ya di bagian sini. Nah, metode apa aja sih yang kita gunakan untuk menghasilkan ide di pelajaran terakhir? Nah, jadi banyak banget ya, teman-teman ya. Kita udah menghasilkan beberapa ide lah bahasa dengan menggunakan beberapa teknik prompting juga. Kita di sini juga punya namanya metode objek vokal atau bahasa itu MFO di sini. Ini merupakan teknik untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mengambil objek biasa dan juga menambahkan properti dari objek lain yang sama sekali berbeda dan juga acak ya ke dalamnya. Jadi merupakan teknik juga nih untuk kita bisa menghasilkan ide-ide baru
dengan mengambil objek biasa dan juga menambahkan properti dari objek lain yang sama sekali berbeda dan mungkin acak ke bagian dalamnya ya buat hal ini. Oke, bagian permainan apa sih yang kita buat terakhir kali? Jadi, kalau teman ingat ya, kita kemarin tuh minggu lalu kita udah belajar ya beberapa teknik tentunya kita coba terapin apa aja yang udah kita pelajarin ke dalam teknik tersebut ke dalam tugas kita ya, teman-teman semua. Nah, jadi di sini teman-teman, kita kemarin tuh belajar namanya di sini ya. Kita misalkan kita set komponen permainannya apa, description saya di sini kita kasih, kita punya ide utamanya apa, kita juga punya rules, kira-kira di bagian itu apa, tujuannya apa, deskripsinya apa, dan juga kita juga memutuskan komponen-komponen permainan. Nah, kira-kira komponen-komponen itu seperti apa sih dalam hal ini? Contoh di sini kita punya papan permainannya ya. Jadi kita buat di sini papan permainan itu apa? Misalkan di sini dia itu menunjukkan dunia permainan ya. Ada kota, lab, dan segala macamnya. Ada juga kartu, di sini kita jelasin kita punya dua jenis kartu ya, yang memberikan pemain gadget atau kemampuan baru dan sumber daya. Ada juga di sini contohnya token. Di sini kita tuh punya token digunakan untuk bergerak di papan permainan. Oke, jadi ada juga dadu ya, dice. Buat kita lakuin namanya mungkin ya semacam dadu acak lah di bagian sini ya. Oke, jadi di sini bahasa itu kita punya beberapa komponen lah yang kita coba buat ya, teman-teman semua ya. Next. Oke, sekarang discussion lagi masalah dengan pembuatan gambar. Jadi, what's the problem sih dengan pembuatan gambarnya? Itu kira-kira masalahnya apa? Lalu juga pertanyaannya, pernah gak sih teman-teman tuh memperhatikan adanya kesalahan pada gambar yang dihasilkan oleh jaringan syaraf? Nah, teman-teman pasti tentunya tuh ada aja yang mungkin ya, namanya juga buat sekarang kan masih development juga, apalagi ini buat manusia juga. Pasti itu ada aja kesalahan dalam pada gambar yang dihasilkan oleh jaringan syaraf. Kira-kira teman-teman boleh kasih clue gak? Kira-kira kesalahannya contohnya apa aja sih? Anyone? Misalnya kayak, Kak, aku ketika generate gambar, gambarnya tuh kurang sempurna, Kak. Karena kenapa? Contoh kayak, Kak, aku pas lagi bikin objek gambar hidup, dia ada yang kurang. Coba ada yang memberikan pengalaman nggak, teman-teman? Anyone yang mau share pengalamannya? Apa contohnya? Kalau mungkin kalau dari aku pribadi, teman-teman ya, itu dia most likely itu dia mungkin nggak kurang sesuai lah ya sama yang kita inginkan. Kayak contoh misalkan eh, buatin orang. Nah, biasanya tuh buatkan orang sedang memegang payung di hujan. Terus hujan nih bener, dia megang payung sih. Nah, cuman kadang-kadang tuh megang payungnya tuh kurang natural lah. Kayak contoh mungkin nanti gagangnya ada yang hilang dulu atau nggak nanti jarinya ternyata enggak fully ada gitu ya atau apapun. Jadi bahasa itu ya masih banyak beberapa hal juga lah yang mungkin bahasa itu salah ya. Jadi masih butuh development tingkat lanjut buat hal ini. So far itu ya. Ada juga mungkin yang lainnya kayak contoh mungkin kalau bagian suara dan segala macamnya itu juga tentunya masih banyak beberapa kesalahan juga ya dan itu adanya development juga. Nah, tantangan utama juga dalam pembuatan gambar di sini, jadi jaringan syaraf tiruan itu menghasilkan sesuatu yang salah, terus juga menghasilkan lingkungan yang tidak realistis ya. Jadi di sini dia tuh menghasilkan lingkungan yang tidak realistis, bisa dibilang di bagian sini. Ada juga di sini ya, mungkin geometri atau biologi ya, 6 jari di bagian sini. Terus juga ada penekanan yang diberikan pada hal yang salah. Ada juga namanya keterbatasan dan juga kesalahan dan juga keterbatasan dari jaringan syaraf nih. Kira-kira apa aja kesalahannya? Jadi di sini kita punya pembatasan ya, yang secara khusus itu ditambahkan pada jaringan syaraf untuk menghindari pembuatan konten yang tidak etis atau mungkin ilegal. Jadi bahasa itu di sini ada juga bahasa itu pembatasan lah. Jadi tentunya teman-teman ya, karena AI itu udah masif banget, tentu itu harus ada juga bahasa itu pelarangan atau bahasa itu boundaries lah. Kira-kira biar kita tuh nggak termakan sama konten-konten AI yang mungkin sifatnya itu let's say yang tidak etis atau mungkin berkaitan dengan SARA dan segala macamnya. Maka itu di sini juga ada namanya pembatasan khusus ya. Beberapa kesalahan pada jalan syaraf belum dapat diperbaiki karena ketidaksempurnaannya dalam pelatihannya. Jadi aku bilang tadi ya, jadi masih banyak juga nih teman-teman masih di tahap development juga gitu, masih banyak hal yang perlu dibenahin juga lah dibuat hal ini ya. Jadi ya bisa dibilang gitulah karena tentunya masih banyak error juga. Tapi ya so far udah oke banget ya menurut aku. Nah, apa sih harus dilakukan agar jaringan syaraf sehingga dapat mengidentifikasi objek dalam berbagai kondisi? Nah, contoh seperti ini ya. Di sini ada gambar burung nih, teman-teman ya. Ada gambar burung nih, burung. Mungkin di sini burung pajangan kali ya. Dan sekarang dia tuh ada di macam-macam ya, teman-teman. Ada yang mungkin ditaruh di kamar ya, di meja di kamar nih. Yang pertama, ada juga di sini kita taruh dia itu di pantai, let's say ya. Ada juga di sini malah dia di meja dan dia lebih banyak ya. Nah, jadi kita harus bisa define condition-nya, teman-teman. Mungkin di sini ketika kita define sesuatu hal, kayak contoh kita pengen di pantai, tapi kita lupa juga buat nge-define pantai itu seperti apa.
Ya, let's say di sini pengennya di pantai itu expect-nya misalkan ada, oh ada matahari terbenam Kak, gitu. Di sini ada matahari terbenam, let's say. Terus ada apa lagi misalkan, oh ada kapal-kapal kecil gitu ya. Cuman ternyata nggak ada ya, karena ya mungkin kita juga promptingnya juga masih kurang ya, teman-teman ya. Contoh yang sebelah kiri juga, misalkan pengennya ada objek apa yang lainnya gitu ya. Nah ini masih bisa dibilang tuh kita masih perlu ada adjustment juga dan tentunya masih ada development di bagian AI-nya. Nah, kita akan melatih model ya, teman-teman ya. Jadi di sini di pelatihan jaringan syaraf, jadi untuk membuat permainan menjadi tidak biasa dan juga menarik, dengan menambahkan unsur acak, kita juga akan menyertakan jaringan syaraf di dalamnya ya. Yang dimana di sini model kita tuh perlu dilatih untuk memahami konteks permainan kita agar dapat mengenali peristiwa-peristiwa yang terjadi lah di hal ini ya. Jadi buat biar hal ini bisa terjadi, nah kita perlu lakuin namanya pelatihan. So, hari ini kita akan ngapain aja, teman-teman? Kita akan pelajari nih, gimana sih jaringan syaraf tuh bisa dilatih, dan juga kita juga akan melatih jaringan syaraf kita untuk mengenali gambar. Jadi, kita akan coba nih, gimana caranya biar AI kita ini bisa paham dan juga bisa pintar lah bahasa, dan juga gimana cara kita bisa melatih mereka. Oke, struktur dan prinsip dari operasi GAN tadi ya. Jadi, itu berkaitan sama discussion kita hari ini, teman-teman. Nah, jadi GAN itu sendiri, teman-teman, merupakan Generative Adversarial Network ya. Jadi, bahasa itu kalau di bahasa Indonesia adalah jaringan adversarial generatif. Nah, jadi jaringan adversarial generatif atau bahasa GAN yang aku sebut ya, merupakan jenis jaringan syaraf tiruan di mana dua model kita punya namanya generator dan juga diskriminator ya. Dia itu dilatih bersama dalam suatu kompetisi. Jadi dia itu sama-sama dilatih lah. Nah, nanti generator itu akan menciptakan gambar, teman-teman. Sementara diskriminator akan mengevaluasinya. Jadi di sini kita punya generator. Ingat generate ya. Generate dalam bahasa Inggris berarti untuk ya generate gitu menghasilkan ya. Di sini menghasilkannya apa? Gambar. Sementara ada juga di sini namanya diskriminator. Di sini diskriminator discriminate gitu dia untuk mengevaluasi ya, untuk mengevaluasinya dengan membandingkan data asli dan juga memberikan feedback atau umpan balik. Di sini yang perlu di highlight ya teman-teman. Jadi dia itu nanti generator akan memberikan gambar, menciptakan gambar, sementara nanti ada juga diskriminator yang akan mengevaluasinya dengan membandingkan kira-kira data aslinya apa dan juga akan memberikan feedback sehingga mendorong generator untuk menghasilkan output yang semakin realistis. Jadi harapannya apa dengan adegan ini? Ya tentunya hasil lebih realistis, lebih bagus, lebih sesuai dengan yang kita inginkan atau bahasanya prompt kita kita sendiri yang kita buat ya. Oke, penjelasan sederhananya, jadi GAN itu bekerja seperti sebuah permainan, teman-teman. Nah, kita di sini punya generator ya, dia itu akan menciptakan gambar yang seharusnya mungkin bahasa itu terlihat nyata ya di bagian sini. Terus apalagi dengan kata lain, generator itu berperan seperti seorang seniman di sini. Ada juga di sini diskriminator, teman-teman, dia akan memeriksa apakah gambar tersebut palsu. Nah, jadi diskriminator sendiri, ya dia akan ngecek nih, gambar tersebut palsu atau enggak. Dan dengan kata lain, diskriminator itu berperan seperti seorang detektif lah di bagian sini. Nah, mereka juga akan belajar bersama dan juga semakin lama akan semakin mahir. Jadi bahasa itu di sini ya kita perlu melatih mereka juga ya, teman-teman ya, biar mereka itu bisa semakin paham dan juga semakin mahir. Nah, di mana sih semua itu bermula? Nah, jadi generator itu memulai prosesnya dengan noise atau mungkin atau namanya titik-titik acak bisa dibilang di sini. Nanti si generator sendiri akan mengubah kekacauan ini menjadi suatu gambar ya, dan juga berusaha membuatnya menjadi terlihat nyata. Contoh di sini kita punya noise, teman-teman. We have noise di bagian sini, terus kita generate di sini ya di generator tadi, dan nanti kita akan buat contohnya di sini objek palsu. Nah, ini merupakan hasil yang dihasilkan oleh jaringan syaraf objek palsu. Jadi ini yang nanti dihasilin oleh di hal ini di awal dibuat adalah ini ya. Jadi dia akan buat objek palsu. Ya. Contoh di sini ya kita punya tadi ya kita punya gambar si burung burung pajangan lah di sini ya. Burung pajangan yang ada di lantai. Jadi awalnya tuh dari noise dulu, dari noise menjadi ke generator, habis itu nanti menghasilkan objek palsu dulu di sini. Lalu terus gimana cara mereka belajar? Pertama-tama, jadi diskriminator itu akan diperlihatkan sejumlah gambar asli ya, teman-teman ya. Untuk mempelajari tampilan gambar yang sesungguhnya di bagian sini. Lalu apalagi? Nanti di sini akan ada kumpulan data pelatihan ya. Terus juga di sini kita punya noise, jadi ntar ada dua hal yang bekerja. Kita punya kumpulan data pelatihannya, yaitu si gambar-gambar burung ini. Ada juga noise-nya di sini, kita punya noise-nya juga, dan kita akan generate ya di generator, dan dia akan membuat gambar palsu di sini ya. Jadi nanti dimulai bekerja, ia menciptakan gambar palsu dan juga berusaha menipu diskriminator. Nah, baru ntar hasilnya adalah si diskriminator ini ya. Jadi bahasa itu dari dua input nanti akan dicoba buat menjadi seperti ini, menjadi satu kesatuan ya, teman-teman semua ya. Lalu gimana sih cara mereka belajar juga? Jadi di sini diskriminator akan membandingkan objek-objek tersebut dan juga memberikan jawabannya. Kira-kira ini asli atau palsu ya? Di sini kita punya noise-nya, teman-teman.
kita set generator apa, kita juga punya misalkan let's say palsu ya. Dan dia di sini kita juga punya namanya kumpulan data untuk pelatihannya. Nanti kita masuk ke dalam diskriminatornya lagi, dan nanti kita berikan nih kira-kira nanti outputnya tuh bisa menjadi objek palsu dan juga bisa menjadi objek asli, teman-teman. Jadi kita di sini punya dua kemungkinan objek ya buat outputnya ini sendiri, teman-teman. Jadi ntar diskriminator bisa menghasilkan objek asli maupun objek palsu di bagian sini, teman-teman semua. Nah, nanti setiap kali kita mencoba, kedua jaring syaraf ini akan menerima umpan balik dan juga semakin pintar ya, teman-teman ya. Ini nanti akan pembelajaran melalui kompetisi. Jadi ntar di sini, kalau yang tadi seperti ini ya, nah sekarang nanti dia ada namanya feedback, teman-teman. Dari objek asli tersebut, nanti kita kasih feedback ke dalam generatornya, kira-kira feedbacknya itu apa nih, terkait objek asli tersebut, kira-kira udah cukup memadai atau belum kah? Nah, habis itu ada juga buat objek palsunya. Sama juga kita juga punya feedback ya di bagian sini ya. Jadi ntar kita kasih feedback juga buat dari objek palsu tersebut, nanti akan memberikan feedback kembali ke dalam diskriminator ya. Ada yang kalau di generator tuh untuk objek palsu, dan kalau objek asli bisa ke diskriminator di bagian sini. Gitu. Oke, teman-teman, kebetulan sekarang lagi azan juga. Mungkin kita break sejenak ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh istirahat dulu. Kita kembali lagi di jam 7.35 ya, teman-teman semua. So, selamat istirahat, teman-teman. Boleh minum dulu aja. Kita kembali di jam 7.35 ya, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, teman-teman boleh on cam lagi ya. Kita lanjutin lagi nih, teman-teman, untuk pembelajaran kita. Yuk, boleh on cam yang lainnya. Daniel, Harper, Ryu, Tio. Oke, thank you ya, teman-teman sudah on cam ya, Harper. Oke, jadi kita lanjut lagi nih, teman-teman.
Nah, jadi tadi kita ada pelajarin hal ini ya. Jadi gimana sih cara mereka bekerja. Jadi di sini kita punya generator tentunya. Nanti dia akan memberikan output dia itu palsu atau gimana ya. Jadi dia punya kumpulan data juga. Pelatihannya seperti apa. Kita juga punya diskriminator ya. Itu outputnya ada objek asli dan juga objek palsu di bagian sini. Nah, lalu apa sih yang akan terjadi selanjutnya, teman-teman? Jadi jika diskriminator salah menilai ya, generator tuh akan mendapatkan hadiah atau bahasa reward ya, itu berupa kinerja baik. Jika diskriminator menebak dengan benar, maka generator mendapatkan hukuman ya. Artinya ia harus berusaha lebih keras lagi. Kalau misalkan dia itu benar di sini, berarti di sini bisa dibilang tuh diskriminator yang benar, maka generator akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi ingat di sini konsepnya adalah teman-teman kalau misalkan diskriminator salah, maka generator ya akan mendapatkan gift atau bahasa kinerja baik. Tapi ketika diskriminator yang benar nih, maka generatornya itu mendapatkan hukuman, teman-teman. Jadi artinya dia tuh harus berusaha lebih keras lagi. Jadi kayak kita tuh mengajarkan kepada dia nih. Kayak contoh misalnya kita punya hewan ya, teman-teman peliharaan, kayak contoh kucing ataupun anjing gitu ya. Jadi kita memberikan penjelasan kepada mereka mana sih yang kira-kira benar, mana yang kira-kira salah. Sehingga nanti hewan tersebut yang kita punya nanti bisa nurut nih dan juga bisa paham kira-kira apa sih yang harus mereka pahamin, apa sih yang harus mereka jauhin, apa yang harus mereka bahas itu mungkin setuju atau apapun gitu ya. Jadi ntar mereka tahu, oh ini nggak boleh nih sama majikanku ini nggak boleh. Oh aku harus makan ini nih sesuai sama majikanku bilang gitu. Hal yang sama berlaku juga untuk diskriminator ya. Dia juga bisa mendapatkan hukuman untuk kesalahan dan juga hadiah di sini untuk jawaban yang benar. Jadi sama juga. Jadi nggak cuma generator aja yang bakalan kena, jadi diskriminator juga bakalan kena. Nah, dengan demikian, pelajaran syaraf ini sama-sama akan belajar ya. Jadi, satu menjadi semakin lihai, dan sementara yang lainnya akan semakin waspada. Jadi, bahasa itu dua hal ini, diskriminator dan juga generator akan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang ke generator dulu. Nah, jadi generator sendiri merupakan jaringan syaraf yang menciptakan sesuatu yang baru ya, teman-teman. Kayak contohnya ada gambar, ada juga contoh misalkan suara atau mungkin teks ya. Generator ini juga tidak menyalahin gambar-gambar lainnya. Prosesnya juga dimulai dengan noise ya, teman-teman semua, yaitu sekumpulan angka acak. Jadi bahasa itu kita punya noise, kita bisa bilang noise itu merupakan sekumpulan dari angka acak ya di bagian sini. Nah, di mana dia itu akan mengubah kekacauan menjadi gambar yang terlihat nyata. Nah, contoh di sini kita punya noise-nya dulu di awal, terus kita punya generator ya buat generate bahasanya, dan nanti akan menjadi suatu objek palsu lah di bagian sini. Nah, jadi ingat di sini kita punya prosesnya tuh dimulai dari noise dulu kayak di awal. Itu di sini tuh ada bahasa itu ada angka acak ya, mungkin kayak 101010 gitu let's say. Dan dia nanti akan mengubah kacamata menjadi gambar yang terlihat. Jadi ntar di sini lewat kayak generator tuh kayak mengconvert lah, teman-teman. Jadi mengconvertnya dan nanti menjadi objek palsu lah bisa dibilang di bagian sini. Nah, apa sih kira-kira kekurangan atau mungkin kelemahannya? Nah, kadang-kadang generator tuh akan melakukan kesalahan ya, teman-teman ya, terutama saat menghasilkan gambar manusia atau mungkin hewan. Contohnya mungkin ada jari atau kaki tambahan ya, let's say bisa aku bilang kayak tadi. Jadi mungkin jarinya tak kurang atau mungkin kelebihan, lihat nih di sini jari cuma berapa? 4 teman-teman ya. Harusnya kan 5. Di sini kakinya juga kurang sesuai. Lihat nih di sini kakinya ada berapa nih? Atau dua berapa nih? Ada tuh 2 3 4 5 malah ya di sini ya. Juga di sini kucingnya nih, lihat nih kucingnya flat banget ya, nggak ada mukanya di sini. Dan ini juga nih. Mungkin kalau kita lihat ya, mungkin dagunya terlalu tidak natural di bagian sini. Jadi bahasanya itu ya tentu perlu pembelajaran tingkat lanjut ya teman-teman semua buat hal ini. Mengapa sih ini salah? Jadi generator itu sendiri dia belajar dari contoh-contoh yang ada ya. Jika data latihan yang mengandung banyak gambar yang tidak lengkap, aneh atau tidak akurat, nanti generator juga akan melakukan kesalahan nih karena ya aku bilang tadi ya, source-nya aja udah kurang lengkap atau udah salah gitu ya. Selain itu juga generator juga sering kesulitan ya dengan hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi ketika ada suatu hal yang belum dilihat sebelumnya, nanti dia juga akan mengalami kesulitan. Nah, terus apa aja sih yang tidak boleh dilakukan di bagian sini? Nah, jadi generator sendiri itu sengaja ya tidak membuat beberapa topik tertentu. Misalnya di sini tidak memperlihatkan penyakit, jadi dia nanti juga nggak akan memunculkan penyakitnya apa, teman-teman. Terus juga dia akan menghindari adegan sedih ya, atau mungkin menakutkan di bagian sini. Dan juga bukan keinginannya sendiri ya. Jadi begitulah cara pengembang memprogram. Jadi bahasa itu di sini kita punya hal ini ya. Jadi apa aja sih yang boleh dilakukan? Yaitu ketika tidak memperlihatkan penyakit ya, atau mungkin menghindari adegan sedih atau mungkin menakutkan. Jadi itulah cara development itu sendiri, teman-teman, untuk bagian generator. Nah, sekarang kita akan lakuin praktik dulu nih, teman-teman, untuk generator ini sendiri. Teman-teman boleh share screen dulu ya. Kita akan coba kerjain task kita di namanya uh,
generator kejutan ya di bagian sini. Yuk, let's go, teman-teman. Boleh di share screen. Kita kerjakan bareng-bareng ya buat task kita. Let's go. Yuk, boleh di share screen semuanya. Kita kerjain bareng-bareng ya, teman-teman ya. Buat pembelajaran kita di hari ini. Ya, dari apa sih? Nah, ini nomor satu nih, teman-teman. Dari apa generator gambar dan GAN menciptakan konten? Nah, dari apa sih tadi, teman-teman? Tadi sumbernya masih ingat gak apa? Sumbernya apa sih? Sehingga generator gambar dan juga GAN tuh bisa menciptakan suatu konten. Jadi, semua itu dari mana? Dari noise ya, teman-teman. Jadi, kita punya noise, yang dimana noise itu akan menjadi awal dari semuanya gitu, untuk konten yang ada dan segala macam. Jadi, semua itu come from noise lah, bisa dibilang. Oke, next. Jenis objek apa sih yang paling sulit dihasilkan oleh jaringan syaraf tiruan untuk menciptakan gambar yang realistis? Nah, tadi apa nih, teman-teman masih ingat ya? Dia tuh paling sulit kalau misalkan dikasih eh, apa sih, kita request apa dan juga menghasilkan apa. Jadi yang paling sulit adalah apa? Benda hidup ya, teman-teman. Jadi yang sulit adalah benda hidup. Jadi benda hidup tuh bisa dibilang tuh cukup sulit lah. Kayak tadi ya, misalkan nanti tangannya, jarinya tuh lebih dari 5 kah, mungkin bisa 7, bisa 6, atau mungkin bisa kurang. Terus juga misalkan sesuatu hal kayak tadi ya, misalkan gambar wajah kurang proporsional dan segala macamnya. Atau mungkin hewan juga sama, kakinya mungkin kelebihan. Itu dia, jadi jawabannya benda hidup di bagian sini. Nah, di sini ada juga dokumen, teman-teman nanti bisa dibaca aja ya. Ini pekerjaan praktik kita untuk gentor lanjutan, kejutan namanya di sini. Ini ada dokumen juga, bisa diklik aja. Ntar kita akan coba kerjain juga, teman-teman ya, di soal nomor 3. Kita akan merumuskan sebuah perintah untuk hipotesis yang diajukan dan juga catat dalam table dan mulai pembuatan gambar di Fusion Brain ya, untuk buat hal ini, teman-teman. Nah, let's go. Kita buat aja langsung yang nomor 3 ya. Nah, di sini teman-teman bisa ke dokumen aja dulu nih, disalin dokumennya seperti biasa. English hypothesis regarding the errors. Nah, jadi di sini ya. Di sini ada juga yang bahasa Indonesia. Mungkin bisa pakai bahasa Indonesia aja nih, teman-teman, biar nggak bingung. Kalau ngeliat bahasa Indonesia itu ada di tadi ya, di dokumen tadi ya, teman-teman. Di sini aku kirim ke chat juga, biar mungkin teman-teman bisa langsung bisa pahamin. Ini yang buat versi bahasa Indonesianya. Aku udah kirim di chat ya, teman-teman. Yang lain boleh share screen juga dong. Daniel, baru Rio sama Daniel yang share screen. Harper sama Tio, apakah bisa share screen juga? Yuk, boleh share screen juga, teman-teman. Yuk, 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 yuk. Nah, jadi di bagian sini kita harus ngapain aja nih, teman-teman? Jangan lupa ya, seperti biasa, mega copy dulu. Jangan lupa kasih nama. Ilham, ini dia. Indonesia, hipotesis mengenai kesalahan. Tinggal mega copy aja di bagian sini, teman-teman semua. And then, periksa hipotesis mengenai kesalahan jaringan syarat tiruan, isi table, lalu tulis kesimpulan tentang apa sih hipotesis tersebut, terbukti atau enggak. Nah, jenis hipotesisnya mungkin kesalahan nih. Jadi di sini hipotesisnya misalkan di awal, generator itu menggambar seseorang dengan jumlah jari yang banyak. Nah, nanti perintah yang digunakan tuh apa? Dan juga kesalahan atau ketidakakuran itu kira-kira seperti apa. Oke, wait. Nah, kita bisa ke bagian sini aja, mungkin teman-teman pengen baca. Nah, jadi di sini ada rules-nya juga untuk setiap hipotesis. Baca saran spesifik yang diberikan ya. Contoh, manusia mungkin memiliki terlalu banyak jari. Rumuskan permintaan kamu, prompt secara singkat dan juga jelas. Nyalakan generator dan apa yang kamu dapatkan dan juga isi tabelnya. Nah, kesimpulan apakah hipotesis tersebut konfirmasi atau tidak. Terus lanjutin lagi nih, jika sudah menguji semua hipotesis dalam table, setelah mengisi, unggah tautan dalam dokumen platform. Jadi di sini kita bisa mengujinya dulu, teman-teman, dari hipotesis tersebut ke dalam namanya apa? Fusion Brain tadi. Nah, catat di table yang mulai pembuatan gambar di Fusion Brain. Kira-kira kita udah generate sesuatu, nah itu kira-kira ada kesalahan atau enggak sih ketika kita buatin hal tersebut, teman-teman, di dalam Fusion Brain tadi. Nah, terus catat nih, kira-kira hipotesis kita terbukti atau enggak. Jadi kita bisa langsung buka aja si Fusion Brain ya, teman-teman semua. Fusion Brain, kita udah sempat pakai juga nih Fusion Brain ya. Bisa share screen lagi untuk Fusion Brain. Wait, oke. Mungkin kalau misalnya nanti Fusion Brain lagi bermasalah, kita boleh juga pakai ChatGPT, teman-teman ya, buat generate hal ini.
Jadi ntar teman-teman dari sini, teman-teman nanti di sini boleh langsung aja tulis ya. Contoh di sini teman-teman ya udah bikin orang aja, teman-teman bikin promnya sendiri. Misalkan buatkan gambar orang gini 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 nih. Nah, teman-teman lalu cek kira-kira dari hal tersebut ada kesalahan atau ketidakakuratan nggak? Oke, kayak lagi bermasalah nih Fusion Brain. Fusion Brain, kalau nggak bisa pakai ChatGPT aja ya, teman-teman ya. Karena di sini kita akan juga generate banyak gambar nih. Oke, mungkin nggak bisa, kita pakai ChatGPT aja ya. Oke, di sini perintah yang digunakan pertama apa? Di sini kita di sini mau ngecek kira-kira ada kesalahan atau enggak sih. Berarti apa di sini kita misalkan buat ya generate ya. Dan kita di sini buat apa nih? Langsung aja ya, to the point aja. Aku di sini pakai one shot, pakai zero shot aja. Karena apa gambar manusia misalkan ya biar lebih jelas ya. Sedang duduk sambil misalkan aku menunjukkan sedang duduk sambil makan dengan jarinya, tampilkan jarinya yang terlihat jelas. Jelas dan ekspresi wajahnya. Apa nih? Yang excited ya, excited memakan burger tersebut. Udah, titik. Kayak di sini aku generate gambar, teman. Aku di sini pakai zero shot dulu. Jadi teman-teman boleh langsung dicoba aja nih buat hal ini ya. Tadi karena Vision Brainku lagi kayak lagi bermasalah Vision Brain. Nah, ntar dari sini teman-teman boleh berikan saran aja. Yo Daniel, lanjut Daniel. Harper gimana Harper? Harper dan juga Tio. Oh Daniel kerjain yang ini dulu ya, soal nomor satu dulu. Nah ini aku lagi buatin, kira-kira lihat nih perintah yang digunakan apa sih? Nah tinggal masukin aja nih. Oke ini udah jadi ya. Oke di sini satu dua tiga. Oke kalau di punya aku so far sih ini aman ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ketidakakuran untuk kesalahannya ada gak? Kalau aku lihat jadi teman-teman di sini bisa memberikan penilaian sendiri. Boleh juga di copy gambarnya ya. Di copy gambarnya terus dimasukin aja. Ini aku sebutin apa? Misalkan di sini aku sebutin nggak ada ya. Jadi berdasarkan prompt yang diminta juga. Sorry. Oke. Eh, dari yang saya lihat dan review, saya tidak menemukan kesalahan yang menemukan kesalahan pada gambar ini, terutama pada jumlah jarinya yang normal. Oke, nah terus kasih kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya ya udah berarti ya. Jauh ini hasil yang saya dapatkan eh, tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Apa? Kan di sini fokusnya jumlah jaring banyak ya, jumlah jari kurang atau berlebih. Nah, ini buat seperti ini, teman-teman. Jadi boleh. Nah, ini punyanya siapa? Rio ya, Rio juga jadi. Nah, jadi seperti ini. Lihat, aku udah buat ya salah satu, teman-teman. Oke, udah jadi yang pertama. Nah, sekarang aku buatin segmen kedua.
Misalkan apa nih? Em, kita menggambar seekor kucing. Nah, kira-kira kucingnya tuh ada yang bakal 2 ekor nggak? Jadi di sini kita bisa gambar banyak kucing aja ya. Generate gambar beberapa kucing yang sedang menatap ke saya. Mereka menatap ke saya karena mereka lapar gitu ya. Mereka sedang lapar. Lapar karena belum belum makan dari kemarin. Yang generate gambar beberapa kucing, misalnya aku minta ya dari beberapa ras ya contoh. Total kurang lebih misalnya aku ngasih ada banyak kucing nih. Total kurang lebih ada 50 kucing. Mereka menurut saya karena mereka sedang lapar karena belum makan dari kemarin. Mereka juga menunjukkan ekspresi yang bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Oke, aku contoh buat seperti ini, buat bikin promnya, teman-teman ya. Udah, nah di sini dari yang tadi, aku udah generate nih buat promnya sendiri, teman-teman. Boleh juga pakai bahasa Inggris, feel free. Ya, punya Rio, punya Rio. Image of a cat laying on its back with the camera viewing from the up. Oke, bisa juga punyanya Rio ya. Boleh juga pakai bahasa Inggris. Nah, di sini aku buatin konten gambar kucing nih. Kira-kira bakal ada kesalahan nggak ya? Misalkan nanti kesalahannya bukan 2 ekor, Kak. Contoh mungkin ekornya nggak banyak, tapi mungkin jarinya kurang. Sebutin aja ya, karena kan itu masih berkaitan, teman. Walaupun nih, case-nya tuh bisa terjadi beberapa kali ya, teman semua ya. Oke, kebetulan di sini di generate-ku sendiri, aku di generate awal, di sini aku nggak menemukan ekornya, teman-teman semua ya. Oke, nah coba aku minta nih, generate gambar kucingnya secara full. Saya juga ingin melihat ekornya, ekor dari semua kucing. Udah tinggal kita masukin aja nih, teman-teman ya, buat hal ini. Oke, a crowd of curious cats outdoors. Nah, aku di sini ada crowd ya, atau bahasa itu ya kumpulan para kucing lah yang cukup riuh di bagian sini. Yang mereka tuh penasaran. Oke, boleh juga dikasih gambarnya ya. Nah, di sini kalau lihat teman, kayaknya udah ada kucing. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat sih, mungkin sejauh ini aman-aman aja ya. Mungkin tapi kalau di tag lebih jauh lagi, teman-teman. Nah, kita lihat ya di sini kira-kira apa nih yang kira-kira kurang fit. Nah, ini mungkin secara lihat nih, mukanya ada yang beda nih, teman-teman ya. Mukanya ada yang agak beda di bagian sini. Terus apalagi mungkin dari segi ekor kita lihat ya. Ada yang malah ekornya tidak terlihat, teman-teman. Ada yang ekornya nggak kelihatan di sini. Nah, jadi kita bisa kasih clue juga nih di bagian sini. Nah, ini aku copy gambarku, copy image, terus kasih pendapat lagi, teman-teman ya, di bagian ya barusan ya. Aku kasih di bagian hipotesis lagi. Di sini apa aku generate-nya? Ini dia generate-nya. Oke.
Nah, di sini aku juga bilang ya, saya juga ingin melihat ekor dari semua kucing. Oke, nah terus gambar hasil seperti apa? Kita bisa langsung kopikan aja. Oke, di sini aku kopikan gambarnya, dimasukin di dalam sini, biar lebih terlihat jelas juga ya, teman-teman ya. Nah, apa nih kira-kira di bagian sini? Dari yang saya lihat, dapatkan dari gambar tersebut, koma, gambar sudah cukup baik, tapi beberapa ekor gitu ya, ekor dari kucing tidak terlihat jelas gitu ya, tidak terlihat seperti terlihat menghilang gitu ya, seperti terlihat menghilang. Oke, lalu aku nemuin juga apa tadi wajahnya ya? Ada juga wajah kucing yang tidak sesuai. Oke, kesimpulannya apa berarti? Berarti hasil yang didapatkan apa nih di sini kurang sesuai dengan yang saya inginkan. Hasil yang didapatkan ada kekurangan pada ekor dan wajahnya yang tidak sesuai dengan prompt. Oke, titik. Udah jadi nih teman-teman ya untuk soalnya. Di sini ntar ada juga kesalahan lainnya. Ntar yang lain ini teman-teman nanti bisa coba kerjain lagi ya buat hal ini. Gitu. Jadi di sini ada kesalahan dan juga keterbatasan. Jadi teman-teman boleh gambar lagi beberapa ekor kudanya. Ntar dicek nih kira-kira hasilnya ntar seperti apa sih? Kira-kira apakah benar ataupun salah. Gitu ya. Oke, good. Rio. Daniel. Nah, itu Daniel bisa buat kopinya dulu aja ya buat hal tersebut ya. Oke. Oke, good. Siapa nih? Harper ya. Gitu ya, teman-teman cara membuatnya. Oke. Tio gimana Tio? Halo Tio, halo. Traveling. Why? Traveling kenapa? Oke, teman-teman kita istirahat terlebih dahulu lagi ya, teman-teman ya. Sampai jam 8 lewat 5 nih, teman-teman semua. Mungkin boleh istirahat dulu ya, teman-teman ya. Kita akan lanjutin lagi buat kelasnya nanti di jam 8 lewat 5 ya. Selamat beristirahat, sampai jumpa di jam 8 lewat 5, teman-teman semua. Thank you.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya untuk pembelajaran kita, teman-teman semua. Boleh open cam lagi yuk, teman-teman. Daniel, Harper, dan juga yang lainnya yuk. Boleh, Tio. Mungkin teman-teman boleh on cam terlebih dahulu biar kelas kita makin interaktif ya, tentunya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi barusan teman-teman kita udah belajarin gimana sih caranya kita mengenerate gambar ya, teman-teman ya. Kita generate gambar, kita buat hipotesis, dan juga kita validasi lah bahasanya tuh ya. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum sih di bagian validasi tersebut ya. Jadi di sini kita buatin generate gambar yang sesuai dengan hipotesis. Kira-kira yang kita dapetin tuh kira-kira error atau enggak sih di bagian sini. Jadi itulah yang barusan kita buat ya, teman-teman semua. Oke, lanjut lagi sekarang ya. Sekarang kita akan lanjut ke materinya, teman-teman. Nah, tadi udah di bagian sini kita udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke namanya diskriminator ya, teman-teman semua ya. Nah, tadi kita udah belajar terkait generator. Nah, sekarang kita akan belajar namanya diskriminator di bagian sini. Diskriminator sendiri merupakan jaringan syaraf yang dilatih menggunakan sejumlah besar gambar asli ya, teman-teman ya. Ia belajar mengenali pola dan juga ciri khas yang terdapat pada gambar asli. Jadi ntar dia itu dia akan mengenali polanya seperti apa, teman-teman, dan juga kira-kira ciri khasnya seperti apa sih yang terdapat dalam gambar asli tersebut. Nah, contoh di sini kita punya diskriminator dan juga objek asli ya. Jadi untuk melatih diskriminator, gambar-gambar diunggah ke dalamnya beserta dengan data tentang status asli atau mungkin palsunya. Jadi di sini kita punya objek palsunya kira-kira seperti apa, teman-teman ya. Kita punya objek palsu dan juga kita juga punya objek asli di bagian sini ya. Jadi kita punya dua objek nih, kita punya objek palsu dan juga objek asli. Yang sebelah kiri itu objek palsunya si kucing dan juga objek kanan adalah objek aslinya ya, gambar si kucing tapi asli di bagian sini. Nah, responsnya apa sih di bagian sini? Contoh di sini kita punya diskriminator tadi ya, kita punya objek asli dan juga objek palsu tentunya sebagai output. Nah, nanti di sini ketika objek asli nanti dia akan memberikan memberikan feedback sebagai kerugian dari diskriminator sendiri ya. Jadi diskriminator akan mengevaluasi setiap gambar dan juga mengeluarkan angka. Kalau mendekati satu, berarti apa? Dia itu menganggap gambar itu nyata ya. Kalau mendekati satu. Sedangkan kalau dia mendekati nol, berarti dia itu menganggapnya sebagai suatu hal yang palsu. Semakin akurat tebakannya, maka semakin sedikit juga kesalahan dan juga semakin baik juga hasilnya, teman-teman. Jadi di sini perlu di highlight ya. Jadi semakin akurat nih, tebakannya itu semakin akurat, maka kesalahan yang dibuat itu semakin sedikit ya. Dan bisa dibilang juga semakin baik nih hasilnya buat hal ini. Nah, kapan sih ia membuat kesalahan di bagian sini? Jadi terkadang diskriminator tuh juga akan membuat kesalahan, teman-teman ya. Contoh di sini dia itu akan menerima yang palsu sebagai asli ya, atau mungkin sebaliknya. Lalu juga dia bisa menerima tongkat ya sebagai sinyal bahwa model ini perlu disesuaikan lah, bisa dibilang di bagian sini. Nah, berkat hal ini juga itu akan menjadi lebih akurat, teman-teman ya, untuk bagian sini tadi ya. Jadi di sini kesalahannya apa aja, dia akan menerima hal yang palsu ya sebagai asli, atau mungkin sebaliknya, dan juga dia akan menerima tongkat ya sebagai sinyal bahwa model perlu dipenyesuaian, dan berkat hal itu dia menjadi lebih akurat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk lanjutin lagi, teman-teman ya. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan pekerjaan praktek kita terkait namanya kerja dengan diskriminator, teman-teman. Yuk, let's go. Sekarang tadi kita udah belajar terkait generator, sekarang kita belajar tentang diskriminator ya di bagian sini, teman-teman semua. Boleh share screen semuanya ya, teman-teman. Let's go, boleh di share screen semuanya, teman-teman semua. Let's go, kita coba kerjakan ya segmennya selanjutnya tentunya. Tadi kita udah belajar namanya tadi bagian tadi. Nah, sekarang kita coba akan lanjutin lagi buat tas kita ya. Okay, wait. Nah, apa sih fungsi utama diskriminator dalam jaringan syaraf GAN, teman-teman? Kira-kira generator tuh dia fungsinya buat apa sih kalau buat hal ini? Apa? Kalau generator kira-kira apakah buat mengubah noise kayak yang di awal tadi ya? Jadi kita pakai noise, apakah itu jawabannya buat hal ini tadi atau dia akan memberikan hukuman? Nah, jadi generator tuh kalau diskriminator tuh apa? Jadi itu buat memberikan bahasa itu mungkin pemilihan ya, kira-kira nih dia itu bener gambarnya asli atau enggak. Nah, jadi jawabannya adalah menentukan gambar tersebut generasi atau mungkin gambar asli. Jadi jawabannya adalah ini ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya buat nomor selanjutnya. Nah, di sini ntar ada dokumen lagi. Saya dibaca lagi aja. Nah, di sini kita akan mempelajari cara kerja diskriminator ya. Buatlah sebuah tugas untuk classifier, siapkan sebuah seleksi untuk pelatihan dan juga pengujian, buka situs web namanya Teachable Machine ya di bagian sini. Latih jaringan syarat tiruan dan juga uji kinerja jaringan syarat tiruannya. Nah, ntar di sini jadi
kita juga punya classifier ya teman-teman ya. Jadi classifier sendiri yang merupakan algoritma atau model pembelajaran mesin yang mengelompokkan data masukan ke dalam salah satu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kita akan menerima masukan data, menganalisis atribut, dan juga mengidentifikasi kelas ya di bagian sini ya. Oke, Oke, buatkan sebuah tugas untuk classifier di bagian sini. Ya, jadi di sini kita perlu menentukan dua jenis kelas objek ya yang akan dilatihkan ke jaringan syaraf untuk diidentifikasi. Contohnya mungkin di sini kita punya kucing, anjing, laba-laba, mungkin kita juga punya kumbang, Mei, dan juga mentipun, dan juga mungkin hal lainnya, teman-teman semua ya. Nah, siapkan juga seleksi data untuk pelatihan jaringan syaraf tiruan. Cari dan juga unduh atau buat 10 gambar untuk setiap kelompok yang sudah ditentukan. Misalkan memilih gambar dengan latar belakang polos ya, dan objek utama yang besar di tengah. Nah, ntar di sini kita bisa ke Teachable Machine. Jadi ini biasanya Teachable Machine itu dia dari Google ya, teman-teman ya. Ntar tinggal get started aja. Terus di sini kita bisa pilih bagian image-nya ya. Dan jika projectnya di pop-up kita pilih standar dulu aja, standar model, image project. Terus tinggal dilatih jaringan syaraf tiruan ya. Masukkan nama-nama kelas, unggah gambarnya, dan klik tombol train model. Nah, ntar di sini teman-teman kalau misalkan dilihat ya, ntar kita tinggal masukin aja, kita bahasa itu kita latih ya, model kita latih, dan ntar kita akan coba lakuin testing di bagian sini. Oke, langsung aja buat hal ini, kita bisa ke segmen nomor 2, teman-teman. Bisa ke Teachable Machine langsung aja ya, ke Teachable Machine website di bagian sini. Langsung get started aja, teman-teman. Train a computer to recognize your own images, sounds, and poses. A fast, easy way to create machine learning models for your sites, apps, and more. No expertise or coding required. Jadi di sini kita nggak perlu coding yang berlebihan. Nah, kita di sini pilih image project aja, teman-teman ya. Bisa juga di sini kalau misalkan mau pakai pose project, contoh misalkan mau mengenali jari, itu bisa ke bagian pose project ya. Audio project dia itu nanti berdasarkan suara. Kita bagian image project aja, dan di sini kita pakai ya standar image model aja nih, pakai yang standar dulu aja. Oke, jadi di sini kita akan tambahin sampel. Di sini ada juga tutorialnya, teman-teman ya. Contohnya di sini. Gather samples, oke. Nah, di sini nih. Lihat ya, di sini contohnya dia punya dua kelas, teman-teman. Kita di sini bisa upload juga lewat webcam ya. Jadi kita tinggal kasih nama aja, nama kelas satu apa, nama kelas 2 apa. Contoh di sini ya, lihat dia dibikin gambar kita nih. Oke, and then dia dibuat sini namanya kelas 2 adalah dog. Jadi di sini kita pengen nge-define kira-kira ada gambar anjing dan juga gambar kita. And then kita tinggal klik namanya train model di bagian sini. Misalkan juga pengen pakai background noise. Bisa juga di sini ya, kita tinggal tambahin aja background noise-nya seperti apa. Let's say mau tambahin gambar apapun gitu ya. Sini kita set aja dua kelas ya di bagian sini. Jadi kita di sini pengen membandingkan antara kucing dan juga anjing. Let's say. Ntar di sini tinggal upload aja beberapa gambar ya. Contoh gampangnya, teman-teman ya. Mungkin di sini aku mau define apa ya? Contoh botol minum ya. Di request sama botol minum. Nah, di sini aku tinggal tambahin aja nih. Webcam kita nyalain dulu, teman-teman. Allow while visiting the site. Oh, kamera is in use. Oke, wait. Aku matikan dulu kameraku ya. Nah, di sini, teman-teman, kelihatan nggak share screenku di bagian situ? Nah, ini aku share my screen ya. Lihat ya. Teman-teman boleh lihat share screenku dulu aja, biar lebih paham. Let's say di sini aku mau gambarku, teman-teman ya. Di sini aku kasih nama ya. Nih, maybe Ilham gitu ya. Aku hold to record yang banyak nih, teman-teman, samplingnya biar di hasil makin bagus. Bisa juga di flip di sini. Oke, contoh di sini aku udah punya 26 samples dari gambarku. Sekarang aku pengen di sini, aku pengen define satu lagi adalah watch ya. Contoh, misalkan aku pengen jam tangan. Oke, misalkan di sini aku mau jam tangan ya, teman-teman ya. Watch. Oke, aku di sini punya watch atau bahasa itu di sini aku punya jam tangan ya. Oke, di sini aku pakai webcam juga biar lebih gampang. Bisa juga sebenarnya diupload teman-teman, tapi itu kita harus cari gambarnya dulu. Nah, contoh di sini aku pengen kasih jam tangan, teman. Aku contohin ya ada gambar jam tangan.
Nah, contoh di sini ini juga jam tangan, jam tangan. Nah, di sini aku kasih sampling yang banyak. Oke, you can train your body here and or add two classes. Bisa juga misalkan kita tambah kelas lagi juga, bisa juga. Contoh di sini aku pengen tambah satu kelas lagi. Namanya adalah battle ya. Aku pengen nambahin juga bottle. Webcam, ini aku tambahin battle ya, teman-teman ya. Contoh ini ya, aku punya battle ya, aqua di sini let's say. Sini aku masukin aja nih, sorry, frame-nya kelihatan nggak? Nah, ini dia. Oke, dan. Nah, kalau udah selesai, teman-teman kita tinggal train model aja ya. Tinggal train model. Train model. Nah, lihat preparing training data ya. Di sini dia langsung preparing training data. Kita bisa tunggu aja di bagian sini. Nah, ini tunggu dulu aja ya. Ini kalau misalkan nanti kameraku agak bermasalah, sorry ya. Jadi karena di sini karena dia butuh akses kamera nih, teman-teman, buat nyelesain tugas ini. Wait ya. Oke, yang lainnya boleh sambil share screen juga biar aku bisa lihat nih outputnya seperti apa. Oke, Ryu buat ada botol dan juga Ryu. Nah, oke, Harper. Kenapa Harper? Eh, saya mau izin ke toilet. Oh ya, boleh, boleh. Silakan Harper. Oke, wait ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih gambar yang memang cukup banyak, nanti dia outputnya juga akan teks cukup banyak nih, teman-teman. Nah, lihat ya, Rio sekarang udah jadi. Lihat tuh ya. Nah, oke, mantap kan ya? Oke, udah jadi tuh. Dia bisa nge-define botol sama Rio. Nanti tinggal kita kasih aja nih, misalnya nanti Rio mau nambahin satu lagi, kelas kelas lagi. Let's say mau kelas apa? Misalkan mau nambahin, em, apa, misalkan sisir gitu ya. Kita kasih nama sisir. Atau nggak apapun. Nah, ini trainingku udah mau selesai, teman-teman. Oke, kelas 3. Nah, misalkan kasih itu ya. Kasih nama dulu, nama kelasnya siapa tuh? Nama kelas tuh belum dikasih nama, nama kelas 3-nya. Auto record, oke, boleh juga. Kalau semakin banyak semakin bagus. Cuman tentunya teman-teman kalau misalkan kasih gambar terlalu banyak, nanti waktunya tuh dia juga makin lama ya, karena dia trainingnya makin lama. Oke, nah di sini bisa juga teman-teman ya, bisa juga diekspor ya di sini. Wait, aku butuh kamera lagi, aku matiin dulu. Oke, ini export model. Nah di sini bisa diekspor juga nih. Misalkan ntar mau jadi machine learning, tapi kita buat sekarang kita nggak sampai ke sini dulu, teman-teman ya, buat apa namanya, buat machine learning ini. Karena di sini cukup teknikal dan banyak banget codingannya ya. Jadi buat for today kita nggak akan sampai ke sini, teman-teman. Oke, wait, lihat ya di sini hasilnya dia mendeteksi aku nih, teman-teman. Oke, ini mungkin aku zoom out lagi sedikit. Ilham gitu ya. Di sini dia bilang aku adalah Ilham. Kalau misalnya aku sekarang kasih jam, nah lihat di sini. Nah lihat dia sekarang mendetek ya watch. Nah karena di sini dia udah ngeliat ini jam. Misalnya aku kasih objek lain, coba misalnya sisir. Tadi aku belum melatih ini. Coba kita lihat. Nah dia tuh lebih kemana sih kalau sisir? Misalkan akunya pergi dulu deh. Nah ini coba. Nah dia juga bingung ya. Nomornya presentasinya kurang bagus. Coba kalau ini battle. Nah, lihat dia ngasih battle teman. Kalau contoh aku tadi dibikin battle tadi pakai aqua. Coba pakai battle yang lain nih. Let's say battle ini. Kira-kira battle juga gak? Nah battle juga ya. Jadi bisa nge-define juga nih ini battle aku mungkin nggak 100% correct, but at least dia tuh bisa mendetek kalau misalnya itu dia tuh adalah battle ya. Seperti yang dilihat tadi teman-teman semua. Jadi itu dia buat hal ini ya. Jadi kita udah belajar banyak nih teman-teman buat bikin konsep ini. Nah, ntar dari sini teman-teman boleh juga em, di screenshot ya, jangan lupa nanti hasilnya di screenshot, teman-teman di screenshot terus nanti yang dikumpulkan adalah hasil screenshotnya teman-teman semua. Jadi ini bisa upload screenshot aja buat tugasnya. Tinggal screenshot aja secara normal, teachable machine, screenshot. Udah tinggal nanti dikumpulin ya. Jadi dari screenshot ini kita kumpulin ke dalam tugas ya, teman-teman semua. Gitu. Jangan lupa di checklist juga. Oke, good job. Nah, Rio udah nambahin macam-macam ya.
Tungtung, oke ada Tungtung, ada Dino segala macam ya. Oke, good. Oke, good teman-teman ya. Boleh di screenshot, jangan lupa Daniel, Ryu, Tio, Harper, jangan lupa di screenshot untuk hasilnya sudah selesai. Kayak tadi punya Ryu itu udah selesai, berarti udah jadi beberapa objek di bagian situ ya. Oke, let's go. Sekarang kita lanjut lagi buat presentasinya ya, teman-teman semua ya, buat hal ini. Boleh back lagi. Jadi tugasnya tadi boleh dikumpulin juga ya, teman-teman ya. Jadi di screenshot, terus dikumpulkan tugasnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam hal terakhir ya. Tadi kan kita udah belajar terkait namanya teachable machine. Kita udah masukin gambar kita, teman-teman semua, gambar kita udah upload video kita, segala macam di bagian situ. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi buat hal baru lagi ya. Sekarang kita akan uji kemampuan kita ya, teman-teman ya. Dalam namanya tas namanya uji kemampuanmu di bagian sini. Jadi itu aja ya teman-teman untuk presentasinya. Jadi cukup singkat buat presentasinya, nggak terlalu banyak yang kita bahas itu kita highlight di bagian presentasi ini. Mungkin tadi next akan lebih ada lagi materi yang tentunya juga nggak kalah seru ya teman-teman semua ya. Mungkin sebelum itu kita lanjut lagi ke dalam tugas yang terakhir ya teman-teman semua. Yuk boleh back dan juga kita kerjakan ke task terakhir yaitu uji kemampuanmu. Let's go teman-teman, boleh di share screen semuanya. Kita kerjain bareng-bareng ya. Yuk Rio, Harper, Tio dan lain-lainnya boleh open cam lagi. Ya, boleh open cam lagi teman-teman dan juga coba kerjakan ya. Wait nih, aku karena di sini masih masuk nih. Disable machine-nya aku matiin dulu. Oke, dan sound aku matiin dulu deh. Oke, yuk kita lanjut lagi, teman-teman ya. Jangan lupa juga buat nyalain kameranya. Kita lanjut sekarang buat segmen yang terakhir lah ya, buat hal ini. Yuk, let's go buat nomor 3, uji kemampuan kita. Oke, pilih pernyataan yang benar tentang jaringan syaraf adversarial generatif. Nah, jadi apa sih dia itu adversarial generatif? Jadi itu merupakan jaringan syaraf yang apa? Pertama ya, dalam model GAN, merupakan generator yang berusaha menghasilkan hasil yang paling realistis ya. Jadi bahasa itu, dia itu merupakan jaringan syaraf pertama dari dalam model GAN, yang merupakan generator yang berusaha menghasilkan hasil yang paling realistis lah, bisa dibilang di bagian sini. Jadi hasil realistis. And then, udah selesai buat nomor 1, teman-teman. Kalau udah kita bisa next ke nomor 2 ya. Nah, di sini sekarang kita tentukan perintah nih, yang benar untuk generasi tersebut. Nah, di sini lihat, teman-teman, di sini ada beberapa gambar. Apa yang pertama? Ada gambar apa nih? Kayak kue kali ya. Kayak kue tapi senyum gitu ya. Berarti apa nih kalau di sini? Ada pie di sini ya. Sebuah pie ceria berlari di sepanjang jalan dalam gaya datar dengan latar belakang putih. Kita apa lagi di sini? Kita juga punya gambar ini nih. Ada ya jalan lah yang menuju kehampaan dalam gaya superrealisme dan resolusi 4K. Nah, terus apa lagi di sini? Oh, aku nemu juga ada kucing ya. Di sini kecil banget kucingnya sih, bisa di zoom aja mungkin. Ada kucing di sini, kucing ini udah bermain petak umpet dalam gaya anime di dalam hutan. Dan the last one is kelahiran dunia fiksi ya, ilmiah dan juga dengan resolusi 4K di bagian sini. Jadi ini ya buat jawabannya, teman semua buat nomor 2 ini. Let's go now untuk last number ya, atau bahasa itu last task teman-teman nomor 3. Nah, di sini nomor 3 apa sih? Pilih gambar yang tidak seharusnya digunakan untuk melatih jaringan syaraf dalam kelas mentimun. Nah, ini kira-kira yang kurang cocok buat kelas mentimun yang mana? Teman-teman, paling aku rasa ini gampang ya. Ingat, kalau kita pengen melatih kelas mentimun, itu bakalan lebih bagus, teman, kalau misalnya kita tuh bisa meng-highlight mentimunnya aja. Nah, kalau di sini berarti apa? Berarti ini nih. Ya udah, karena di sini ada campuran paprika juga, jadi ya nggak sesuai gitu lah ya. Harusnya kan cuma mentimun aja. Tapi di sini dia ngasih juga ada paprika, sehingga hasilnya itu salah, teman-teman semua. Oke, so that's it ya. Coba tadi, teman-teman, aku mau lihat dong dari gambar, dari pembuatannya tadi, pada bikin apa aja? Tadi Rio jadi bikin apa aja Rio? Dari Teachable Machine. Dari Teachable Machine saya bikin 4 kelas. Yang pertama foto dari diri saya sendiri, yang kedua botol yang ada dekat saya, ketiga boneka Tung Sahur, dan yang terakhir Oke, mainan Dino. Jadi ada 4 oke, I see. Jadi tadi buat beberapa hal ya berarti ya. Buat apa aja tadi? Oke, yang tadi Rio ada 4 kelas ya. Oke, good. Tadi untuk Daniel,
Harper sama Tio gimana? Udah coba buat juga belum pakai teachable machine? Daniel gimana Daniel? Oke, ini punya Rio nih, aku lihat nih. Rio, Botol, Tongtong sama Dino ya. Oke, tadi gimana Rio secara akurasi gimana? Bisa menebak dengan baik gak? Secara akurasi sudah bisa menebak dengan baik. Oh, oke, good ya. Jangan lupa nanti dikumpulin ya Rio ya. Jadi dikumpulin itu di screenshot aja nih, full ini, kamu screenshot terus nanti dikumpulin buat sebagai tugasnya. Oke? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Oke, good. Oke, teman-teman kalau begitu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, teman-teman semua. Jadi kita hari ini belajar cukup banyak nih terkait hal ini ya. Kita hari ini belajar terkait gimana sih model GAN itu sendiri ya, atau bahasa itu Generative Adversarial Network ya di bagian sini. Kita di sini juga kita belajar teman-teman terkait algoritma pelatihan GAN itu sendiri. Seperti apa aja sih kita mengklasifikasi ya, kira-kira kesalahan yang dilakukan oleh GAN itu seperti apa, itu dibuat juga ya. Nanti kalau yang masih belum selesai nanti boleh dilanjutin lagi juga. Ntar tanya aku aja. Kita di sini buat ya, kira-kira ketika kita generate gambar, kayak contoh let's say kita buatin manusia sedang makan atau apapun, itu kira-kira dia bakalan tergenerate secara bener gak ya untuk mungkin tangannya dan segala macamnya itu tangannya bener gak? Jari-jarinya tuh full gak gitu. Atau mungkin ketika gambar kucing, kira-kira kucingnya tuh bener gak? Tuh, teman-teman, mungkin ekornya apakah bakalan ada yang nggak ada, atau mungkin gambarnya itu mungkin ekornya malah lebih dari satu. Nah, itu kita coba generate ya. Kita coba buat hipotesis kita. Kita juga tadi buat ya, mungkin kita buat kayak piano tadi juga, ada seseorang dengan pianonya. Kita lihat nih kira-kira bener gak nih, dia tuh menyentuh pianonya, tangannya tuh full gak? Atau mungkin jajan jarinya ada yang hilang, gitu. Terus juga misalkan kita naruh gambar kucing, atau mungkin gambar anjing deh. Anjing sedang berjalan, atau sedang berlari. Kira-kira bener gak nih, kakinya tuh ada 4, atau mungkin jajan kakinya malah jadi 5 atau 6 gitu ya. Maka kita bisa ngebuatin hipotesis ya dari hal tersebut tadi, teman-teman, dengan menggunakan bantuan tadi ChatGPT juga buat generate, dan juga tadi bisa juga pakai stable diffusion ya. Cuman tadi memang Vision Brain sorry. Cuma tadi kalau aku cek sih Vision Brain-nya lagi nggak bisa ya, teman-teman, ya mungkin lagi ada masalah di servernya atau segala macamnya. Jadi kita buat sekarang kita pakai chat GPT dulu ya buat generate gambarnya. Bisa juga ntar pakai Gemini juga, teman. Jadi feel free ya, boleh pakai Gemini, boleh pakai apapun ya, buat ngasilin hal kayak tadi. Gitu dia, teman-teman semua ya. Terus kita tadi juga buat ya dengan menggunakan teachable machine, teman-teman. Gimana sih caranya buatin permodelan diri kita sendiri? Kayak contoh tadi ya, aku ngedetect wajah aku sendiri ya. Jadi wajah aku tuh kira-kira kedetek gak sih ketika aku melihat ke webcam gitu, ke kamera. Terus juga tadi aku nambahin beberapa objek ya. Aku nambahin watch atau bahasa itu mungkin jam tangan. Aku juga nambahin botol ya. Jadi aku pengen coba ngetes kira-kira dari model aku buat tadi, itu dia bisa ngedetek dengan bener gak nih? Misalkan bisa ngedetek botolnya dengan benar, atau bisa ngedetek jam dengan benar, atau mungkin tadi kayak Rio ya, Rio nambahin boneka dan segala macamnya. Kira-kira dia bisa detect dengan benar atau enggak? Itu, dan sebenarnya di sini juga masih bisa diekspor, teman-teman, yang misalkan let's say teman-teman nantinya pengen bekerja dengan machine learning gitu ya, ntar itu dari situ juga bisa menjadi akar yang bagus atau awalan yang bagus. Ntar tinggal diekspor aja teman modelnya, diekspor dan nanti bisa ditaruh ke Python aja gitu ya. Cuman mungkin buat sekarang kita emang belum sampai situ ya, teman-teman, untuk belajarnya. Jadi ntar outputnya dari situ bisa dibuat yang lebih advance lagi, gitu dia. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Any question teman-teman semua? Oke, nggak ada. Mungkin itu dia ya. Mungkin sebelum close seperti biasa, teman-teman boleh dong di summarize mungkin dari, mau dengan Harper deh. Coba kalau dari Harper, Harper hari ini belajar apa aja Harper? Apa aja yang Harper dapetin di pembelajaran hari ini? Halo Harper, apa aja kita pelajari di hari ini Harper? Eh, tentang em, Hmm, tentang apa? GAN tadi ya, GAN ya. eh, General Adversarial Network. Oke, eh, Adversarial Network. Oke, terus apa lagi? Kita belajar tadi apa? Pakai namanya teachable machine ya, buat kita mengajarkan mesin kita sendiri lah bahasa untuk mendeteksi kira-kira objeknya tuh di sekitar kita ada apa aja gitu Harper ya. Dan juga tadi kita buatin juga semacam hipotesis juga ya Harper. Nah, hipotesis di gamenya, jadi sehingga kita outputnya seperti apa. Mungkin tambahin dari satu lagi, coba kalau dari Rio. Jadi Harper udah, coba sekarang dari Rio. Coba kalau dari Rio, Rio hari ini belajar apa aja Rio? Boleh dong Rio di highlight.
Oke, hari ini saya belajar terkait GAN atau jaringan adversarial generatif. Jadi Oke. di GAN ini ada dua jaringan saraf. Yang pertama si generator, dia yang paling Hmm? pertama dan dia yang menghasilkan gambar dari yang namanya noise. Dan Yes. kedua ada diskriminator. Diskriminator Oke. itu kedua dan yang terakhir. Dia itu tugasnya untuk mengecek gambar yang dihasilkan generator dan dilihat tuh gambarnya apa dikategorikan gambar yang asli atau yang palsu. Dan mereka berdua bisa dilatih dengan kalau misalnya generator menghasilkan gambar dan ditebak diskriminator itu asli. Generator mendapatkan hadiah, sedangkan si diskriminator itu tidak. Sedangkan Oke. kebalikannya juga, kalau generator menghasilkan gambar yang kurang baik, lalu diskriminator menebaknya dengan benar, yang berarti Yes. si generator mendapat hukuman dan Oke. berarti dia harus bekerja lebih baik lagi. Itu sih. Oke, betul banget. Oke, good ya, Rio. Thank you so much for explanation. Betul banget. Jadi itu yang kita pelajari di hari ini ya, teman semua ya. Itu terkait namanya GAN ya, Generative Adversarial Network. Ya mungkin itu aja teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nanti aku ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman semua ya. Mungkin itu aja. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman semua. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam, makasih Kak. Malam sama-sama. Thank you semuanya, teman.